Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Ramadhani dari kelas 12 IMA. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian dari Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah perjanjian Perjanjian Linggarjati adalah perjanjian yang ditandatangani antara Indonesia dan Belanda pada tanggal 25 Maret tahun 1947 di Desa Linggarjati, Jawa Barat. Perjanjian ini merupakan hasil dari perundingan yang berlangsung dari 10 sampai 15 November 1946. Sebelumnya, Indonesia dan Belanda sudah pernah melakukan perundingan, namun tidak menemukan titik terangnya. Perundingan kembali diadakan menghadirkan penengah antara Indonesia dengan Belanda, yakni Inggris. Perjanjian Linggarjati diperundingkan pada tanggal 15 November 1946 di Istana Merdeka, Jakarta. Setahun setelah perundingan, barulah kedua negara menandatangani perjanjian tersebut. Tepatnya pada tanggal 25 Maret 1947, perjanjian Linggarjati diresmikan. Tokoh yang terlibat delegasi Indonesia yaitu yang pertama ada Muhammad Hatta, yang kedua Sultan Jahir, yang ketiga Sultan Hamengkubuwono. Tokoh yang terlibat delegasi Belanda yaitu yang pertama J. P. Groeneveld sebagai ketua delegasi Belanda, yang kedua H. Van Mock yang sebagai Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Adapun isi perjanjian, yang pertama, pengakuan wilayah. Secara de facto diakui negara dua lain wilayah mengakui kalau di wilayah Indonesia ada tiga, yaitu Jawa, Madura, dan Sumatera. Karena di wilayahnya terlalu sedikit untuk dijadikan negara, maka adanya. Yang kedua, pembentukan wilayah federasi, gabungan antara negara Belanda dengan Indonesia. Negaranya tetap pisah, tapi naungannya sama. Bisa disebut Negara Republik Indonesia Serikat disatukan karena Indonesia tidak bisa berdiri sendiri, dan terbentuklah yang ketiga, Uni Indonesia Belanda. Negara Republik Indonesia Serikat isinya tidak hanya Indonesia dan Belanda saja, tetapi negara-negara serikat lainnya. Dimulai tahun 1949 selama kerjasama dipimpin oleh Ratu Belanda, Ratu Wilhelmina. Tapi selama kerjasama Belanda banyak melakukan pengkhianatan ke Indonesia, dan akhirnya Indonesia memutuskan kerjasama dengan Belanda. Akhirnya Indonesia putus kontak dengan Belanda di tahun 1956. Sebelum Indonesia menyadari bahwa mereka dimanfaatkan ada 4. Kerjasama ekonomi dan militer. Ini dijadwalkan dalam konvensi Meja Bundar. Kelima, penarikan pasukan. Kembali lagi ke pasukan wilayah yang mempunyai 3 wilayah. Di sana masih terdapat militer Belanda, sedangkan 3 wilayah itu sudah diakui negara lain bahwa sudah merdeka. Jadi seharusnya tidak boleh ada militer penjajahan yang ada di situ. Makanya militer harus ditarik, dan wilayah tersebut akhirnya di Indonesia memberi waktu kepada Belanda sampai 1 Januari 1949 untuk Belanda pergi dari Indonesia. Dampak positif yang dapat kita ambil: pengakuan internasional. Kedua, pengakhiri konflik militer sementara. Ketiga, diplomasi yang kuat. Dampak negatifnya: ketidakpuasan internal, ketidakpercayaan, ketegangan politik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.